Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kondisi Lingkungan Desa Kinipan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kelompok kami ada Afrizal Muhaimin, ada Sultan Naufal Arik, ada Siti Nur Azizah, ada Friska Sabrina, dan saya sendiri Hafil Gesani. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama akan dibacakan oleh Ziza. Oke. Sini kita akan membahas pada Desa Kinipan. Desa Kinipan ini menjadi sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah yang mencapai 16.132 hektar dengan kondisi fisiknya berupa perbukitan dan daratan. Dan masyarakat Laman Kinipan ini telah mendiami wilayah adat tersebut sejak sekitar tahun 1870. Mereka hidup dan bermukim dengan adat budaya dan tradisi yang sudah secara turun-temurun, seperti berladang, berburu, dan meramu, serta mencari kayu, madu, hingga obat-obatan yang masih ada dan mereka manfaatkan sampai saat ini. Next. Dan kelompok kita ini akan membahas permasalahan pokok yang dialami Desa Kinipan, yaitu permasalahan deforestasi hutan adat Kinipan yang telah dirawat oleh masyarakat sejak turun-temurun. Berawal di tahun 2012, PT Sawit Mandiri Lestari atau SML membawa surat izin atas nama pemerintah dengan nomor EK 52526. Kemudian disusun SK Bupati tahun 2012 tentang izin usaha perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari dengan maksud untuk investasi perkebunan di wilayah Desa Kinipan. Masyarakat adat Laman Kinipan pun mengambil sikap tegas melakukan penolakan secara tertulis kepada pihak PT SML. Lalu, di Februari 2018, PT SML datang dengan alat berat, dan menggusur hutan adat Laman Kinipan untuk diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Terkait hal itu, Desa Kinipan terjadi ekskalasi kekerasan teror dan berbagai bentuk intimidasi yang menimpa masyarakat adat Laman Kinipan. Mulai dari penebangan hutan, pergusuran lahan, hingga upaya kriminalisasi kepala desa dan warga. Dampak deforestasi terjadi mulai terus-menerus dan mulai beralih dari fungsi sebenarnya, maka akan berdampak pada hilangnya daerah resapan air dan ketersediaan air di hutan mudah hilang saat kemarau. Yang kedua, lahan hutan maka terdegradasi. Sangat mungkin terjadinya longsor dan banjir. Yang ketiga, satwa dan tumbuhan di hutan terancam. Yang keempat, satwa mulai turun pemukiman yang bisa membahayakan penduduk dan menjadi hama yang merusak lahan warga di sekitar hutan. Yang kelima, eksploitasi hutan yang lewat batas potensi. Dan yang terakhir, yang keenam, krisis iklim di bumi. Solusi permasalahan. Solusi untuk mencegah kebakaran dan karena itu mencegah deforestasi yang diakibatkannya dengan adanya keberadaan satuan kerja, pencegah kebakaran dan struktur insentif yang para komponennya bertujuan mencegah munculnya api di wilayah rentan kebakaran hutan. Solusi yang pertama yaitu merestorasi hutan, 2. Merehabilitasi ekosistem hutan dan menjaga lahan gambut dilindungi, dibasahi ulang dan dipulihkan, 3. Perlindungan dari pemanfaatan eksploitatif dengan memperhatikan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan. 4. Peningkatan wawasan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman pengembangan hutan dan dampak bagi kehidupan. 5. Menyuarakan secara aktif mengenai krisis keberadaan hutan di Indonesia. Pakar lingkungan hidup dari SIPOL mengatakan hutan desa tidak hanya sekedar untuk pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi solusi tepat untuk menahan laju deforestasi. Hutan desa merupakan instrumen tepat untuk memberikan hak masyarakat lokal terhadap lahan. Cara tersebut memaksa pihak luar membuat pengecualian untuk menggunakan lahan di kawasan hutan desa, kata Principal Scientist Forest and Livelihood Program SIFOR, William Sunderland di sela-sela workshop International Deforestation and the Right of Forest People di Palangkaraya.
Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.